Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kesempatan ini saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Yohanes 3 ayat 16 sampai ke 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bagian yang kedua, 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara sekalian, kita akan mendekat pada minggu pertama bulan Advent yang akan kita peringati beberapa minggu yang akan datang ini. Advent artinya bulan yang menantikan dan merayakan hari inkarnasi Tuhan Yesus menjadi manusia. Dua bagian Alkitab yang kita baca, baik Injil Yohanes maupun surat 1 Timotius, kita dapatkan pemahaman mengenai tujuan inkarnasi Tuhan Yesus. Artinya Tuhan yang menjadi manusia, bukan untuk menghakimi saja, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan hanya untuk menghakimi dunia atau manusia, melainkan untuk memberikan keselamatan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ke dalam dunia bukan hanya untuk menghakimi manusia atau dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Karena itu, maka kasih Allah dengan jelas dinyatakan kepada kita sekalian. Tuhan memberi kita sekalian suatu kesempatan yang indah untuk bisa menerima berkat anugerahnya. Sebenarnya Tuhan bisa saja mengadili kedegilan atau keberdosaan manusia di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, hendaklah kita menerima kesempatan yang indah, yang berharga ini untuk menerima dan menyambut keselamatan yang datangnya dari Tuhan adanya. Bukan saja menerimanya, saudara sekalian, tetapi mewartakannya, memberitakannya kepada mereka yang belum mengenal, belum mengetahui akan kabar kebaikan, kabar keselamatan, kabar sukacita ini. Pengertian menyelamatkan bukan hanya berarti menyelamatkan kita dari kemurkaan Tuhan, tetapi berarti juga memberi kita suatu kehidupan yang berkelimpahan. Apakah yang dimaksud dengan kehidupan kelimpahan atau kelimpahan hidup? Kelimpahan hidup adalah hidup seperti Kristus. Banyak orang bertanya, apa bedanya hidup seorang pengikut Kristus dan yang bukan pengikut Kristus? Jawabannya tidak terletak pada kehidupan kita, tetapi terletak pada kehidupan Kristus. Paulus mengatakan di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20 itu, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan kita selaku orang percaya mengikut Kristus hendaklah terus bertumbuh tiap hari, tiap waktu, semakin hari, semakin menyerupai Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia merupakan salah satu bagian dari rencana Tuhan. Seorang bapak gereja yang bernama Athanasius itu pernah berkata dalam bukunya yang ditulis perihal inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, bahwa inkarnasi atau kedatangan Tuhan Yesus adalah dipersiapkan untuk kesengsaraannya untuk kita. Kesengsaraannya adalah dipersiapkan untuk kematiannya. Sedangkan kematiannya adalah dipersiapkan untuk kebangkitannya. Kebangkitannya dipersiapkan untuk kenaikannya ke surga.
dan kenaikannya ke surga dipersiapkan untuk kedatangannya yang kedua kalinya. Ia akan datang kedua kalinya dengan segala kemuliaan. Ia akan datang memberikan penghakiman kepada dunia atau manusia yang menyia-nyiakan kesempatan, bahkan menyia-nyiakan berkat anugerahnya. Filipi pasal 2 ayat 10-11 itu dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita orang percaya yang setia kepada Dia akan menyaksikan dan mengalami, bahkan boleh hidup dalam rencananya yang indah, yaitu kehidupan yang di dalam Allah, yang penuh dengan kemuliaan. Rencana Tuhan adalah rencana keselamatan, rencana kemuliaan yang boleh ditujukan kepada Allah, yaitu melalui di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kabar baik, inilah kabar sukacita. Marilah kita sambut dan kita beritakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan akan menolong saudara. Selamat beraktivitas, selamat berkarya bagi Kristus. Tuhan memberkati. Silakan mendengarkan alunan musik lagu dari Angklung Ngabdi Sion. Silakan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa.